Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Syiar Islam, bertemu kembali lagi kita dalam mengisahkan atau menceritakan bentuk fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pribadi agung baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa channel Syiar Islam, sebelum kita mendengarkan kisah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe serta klik loncengnya untuk berlangganan dan mengetahui video terbaru dari channel Syiar Islam. Semoga menjadi ilmu pengetahuan untuk kita sekalian dan menjadi ladang amal untuk kita sekalian. Dan pada kesempatan kali ini kita memasuki bab jenis lauk pauk yang dimakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita simak. Diriwayatkan dari Muhammad bin Sahal bin Askar bin Abdullah bin Abdurrahman bercerita kepada kami. Keduanya berkata, Yahya bin Hasan memberitahukan kepada kami. Sulaiman bin Bilal bercerita kepada kami dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah. Ia berkata, lauk yang paling nikmat adalah cuka. Abdullah bin Abdurrahman berkata di dalam hadisnya, ni'mal idama awil udmal khallu. Lauk yang paling nikmat adalah cuka. Dari Qutaibah bercerita kepada kami, Abul Ahwas bercerita kepada kami dari Simak bin Harb. Ia berkata, aku mendengar An-Nu'man bin Bashir berkata, bukankah kalian makan dan minum sekehendak kalian? Sungguh, aku telah melihat Nabi kalian, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak mendapati kurma kualitas rendah sekalipun untuk mengganjal perutnya. Diriwayatkan dari Abdah bin Abdullah Al-Khuzai bercerita kepada kami, Muawiyah bin Hisham bercerita kepada kami dari Sufyan dari Muharib bin Disar dari Jabir bin Abdullah. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lauk yang paling nikmat adalah cuka. Dari Hanad bercerita kepada kami, Waqi' bercerita kepada kami dari Sufyan, dari Ayub, dari Abu Qilabah, dari Zahdam Al-Jarmi. Ia berkata, kami tengah berada di rumah Abu Musa Al-Ash'ari, lalu dihidangkan daging ayam. Namun ada lelaki dari kaum tersebut yang pergi menjauh. Lantas dikatakan kepadanya, ada apa dengan dirimu? Dia menjawab, aku pernah melihatnya makan sesuatu, maka aku pun bersumpah untuk tidak memakannya. Abu Musa berkata, mendekatlah, karena aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makan daging ayam. Diriwayatkan dari Al-Fadl bin Sahal Al-A'raj Al-Baghdadi bercerita kepada kami, Ibrahim bin Abdurrahman bin Mahdi bercerita kepada kami dari Ibrahim bin Umar bin Safinah dari ayahnya, dari kakeknya. Ia berkata, aku pernah makan daging burung hubara bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ali bin Hujar bercerita kepada kami, Ismail bin Ibrahim bercerita kepada kami dari Ayub, dari Al-Qasim At-Tamimi, dari Zahdam Al-Jarmi. Ia berkata,
kami tengah berada di rumah Abu Musa al-Ash'ari. Lalu dihidangkanlah makanannya, yang di dalamnya ada daging ayam. Di antara kaum tersebut ada seorang laki-laki dari Bani Taymillah yang berkulit merah, seolah-olah ia adalah seorang budak. Orang tersebut diajak makan, namun ia tidak mau mendekat. Maka Abu Musa berkata kepadanya, "Mendekatlah, sebab aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan daging ayam." Orang itu berkata, "Aku pernah melihatnya makan sesuatu sehingga aku merasa jijik. Maka aku pun bersumpah untuk tidak pernah memakannya." Dari Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami, Abu Ahmad Az-Zubairi dari Abu Nuaim memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Sufyan bercerita kepada kami dari Abdullah bin Isa dari seorang penduduk Syam yang dipanggil dengan Atta. Dari Abu Usaid ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Makanlah minyak zaitun dan gunakan ia sebagai minyak rambut, karena minyak itu berasal dari pohon yang penuh dengan berkah." Dari Yahya bin Musa bercerita kepada kami, Abdul Razak bercerita kepada kami, Ma'mar bercerita kepada kami dari Zaid bin Aslam dari ayahnya, dari Umar bin Khattab, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Makanlah minyak zaitun dan gunakan ia sebagai minyak rambut, karena minyak itu berasal dari pohon yang penuh dengan berkah." Diriwayatkan dari Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Muhammad bin Ja'far dan Abdurrahman bin Mahdi bercerita kepada kami. Keduanya berkata, Syu'bah bercerita kepada kami dari Qatadah, dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai labu. Suatu hari beliau diajak makan atau diundang makan, maka aku mengikuti beliau. Aku sengaja meletakkan potongan labu di hadapan beliau karena aku tahu beliau amat menyukainya. Dari Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami, Hafiz bin Giyas bercerita kepada kami dari Ismail bin Abi Khalid dari Hukaim bin Jabir dari ayahnya, ia berkata, aku pernah menemui Nabi dan kulihat di sisi beliau ada labu dan sudah dipotong-potong. Aku bertanya, apa itu? Beliau menjawab, ini untuk memperbanyak makanan kami. Dari Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami dari Malik bin Anas dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah bahwasannya ia mendengar Anas bin Malik berkata, ada seorang penjahit yang mengundang makan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikmati masakan buatannya. Lalu aku pun pergi mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memenuhi undangan makan tersebut. Roti dari jelai gandum dihidangkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disajikan dengan kuah beserta labu dan dendeng. Aku melihat sendiri beliau mencari-cari labu di seputar nampan hidangan. Sejak itu aku pun menyukai labu. Para pemirsa channel Syiar Islam, demikianlah tadi jenis lauk pauk yang dimakan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga menjadi ilmu pengetahuan untuk kita sekalian. Apabila kita makan jenis makan yang dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keseharian kita, dan kita ingat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
makan makanan tersebut, kita niatkan makanan yang kita makan adalah makanan yang dimakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga menjadi suatu catatan amal ibadah yang akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan lupa untuk share video ini, untuk berbagi informasi ini, karena sebaik-baik di antara kamu adalah yang bermanfaat untuk manusia. Lebih dan kurangnya kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.